Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan pada segmen Market Buzz kali ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana saham-saham yang direkomendasikan antara lain adalah saham, kebanyakan ini adalah yang berbasis atau berkaitan dengan kesehatan ya. Ada Sido Buy, kemudian ada KF Buy, kemudian ada banking, ada BMRI Buy pemirsa, dan saham grup dari Barito ada TPIA ya direkomendasikan juga Buy. Oke, kembali kita akan membahasnya tentunya bersama dengan Mas Billy. Mas Billy, saya tertarik dengan KF. KF kemarin ini kan kenaikannya juga sangat signifikan begitu ya. Kalau nggak salah di atas 10%. Apa yang membuat KF ini masih layak dengan valuasi yang mungkin apakah sudah cukup tinggi atau bagaimana? Kalau KF sendiri sebenarnya kita melihat dari sentimen jangka pendeknya begitu ya. Karena kan memang sekarang data kenaikan COVID di Indonesia pun juga terus naik gitu ya, dengan yang aktif terakhir itu kalau nggak salah mencapai 2.000-an. Jadi maksudnya untuk dari sektor farmasi sendiri seperti KF, LBF dan Sido gitu itu juga masih terpapar dari katalis yang jangka pendek. Oke, berarti Mas Billy melihat bahwa peluang bahwa COVID ini mungkin akan harapannya sih tidak meluas ya, tetapi ada peluang seperti itu, tingginya mungkin permintaan akan obat-obatan lagi yang membuat spekulasi ya KF ini, atau bagaimana? Karena dalam 1 bulan terakhir tuh naiknya signifikan 120%. Iya betul. Kalau misalnya kita memang menghendakinya COVID itu maksudnya tidak menyebar secara luas gitu ya. Tapi kalau dengan data-data yang ada memang kita melihat bahwa katalis dari COVID itu memang masih sangat mempengaruhi laju kenaikan dari saham-saham farmasi. Sampai nanti memang yang mencapai peaknya di situ mungkin orang mungkin sudah mulai target profit, ataupun kita nanti melihat lebih jauhnya apakah memang KF ini dengan valuasi yang mungkin agak tinggi itu masih bisa cukup layak atau tidak untuk kita koleksi. Baik, range yang patut diperhatikan dari KF saat ini yang sudah di 1580, 1 minggu terakhir naiknya sudah hampir 60%, di posisi berapa range yang bisa dicermati? Oke, sebentar ya saya. Kalau KF sendiri saya itu tadi kita bisa beli di 1580, dan kalau misalnya untuk target mungkin jangka pendeknya begitu ya, kita bisa target di 1665, dan juga untuk level supportnya 1505. Tapi di sini traders ataupun investors sebenarnya bisa mencermati kalau misalnya pun mereka ingin melakukan buy on weakness, sebenarnya itu lebih baik gitu ya, karena kan kita menimbang bahwa memang harganya sudah lumayan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya opsi untuk buy on weakness beli di harga 1510-an itu juga bisa menjadi opsi terbaik kalau kita pengen koleksi saham-saham farmasi. Oke, masih ada peluang 1665 ya target dari Anda. Betul. Untuk KF ya. Betul. Oke, berikutnya Sido. Semenarik apa saham Sido? Oke, Sido mungkin kalau misalnya untuk dari performa keuangannya memang masih belum cukup bagus gitu ya. Tapi memang untuk sekarang sekali lagi kita lihat dari sentimen mungkin kenaikan dari COVID ini dan juga adanya kenaikan dari saham farmasi. Jadi Sido itu kami itu memperkirakan mungkin untuk short termnya dia tuh masih bisa naik begitu ya. Kita beli di 555 dan juga untuk resistennya di 575. Untuk supportnya di 535. Mungkin kalau misalnya untuk yang mendukung juga teknikalnya di situ ada satu kalau yang namanya adalah tulis penan, di mana itu tuh biasanya memang itu harga itu tertahan di level tertentu untuk nanti bisa dibawa kembali. Oke, Sido ini kan 555, dan kalau kita lihat kemarin kan cenderung di hari Senin kan cenderung agak stagnan, kemudian menguat di hari Selasa, tapi juga penguatannya dibanding dengan saham farmasi yang lain atau kesehatan yang lain ini tidak terlalu signifikan 2%. Tapi apa sih yang menarik selain Anda melihat tadi masih ada peluang kenaikan? Karena kan yang menguat signifikan di saham kesehatan kan yang atraktif tuh lebih banyak gitu, ada IRA dan lain sebagainya. Kalau kan mungkin kalau misalnya dari Sido sendiri kan emang kita ngelihatnya secara dari short to medium term gitu ya, karena kalau misalnya saham-saham seperti KLBF gitu untuk pola-pola yang terjadi di market itu mungkin kita tidak cukup convince gitu ya kalau misalnya untuk merekomendasikan kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi maksudnya kalau kita secara teknikal di situ mungkin masih lebih cukup bagus pola-pola yang terjadi di sini.
Oke, kita tinggalkan untuk emiten SIDO. Kemudian emiten yang juga Anda rekomendasikan adalah Bank Mandiri ya? Iya, betul. Seperti apa Bank Mandiri? Nah, kalau misalnya untuk Bank Mandiri kan kita tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya selama 5 tahun terakhir adalah banking itu kan selalu dalam zona positif. Ya. Dan juga sebenarnya Bank Mandiri ini merupakan salah satu yang agak lagging dari mungkin bank-bank lainnya. Contohnya adalah bank BCA itu kemarin itu sudah mulai mengalami kenaikan. Cuman bank Mandiri itu memang dia masih agak di bawah gitu ya harganya, dan juga ini tuh potensinya juga masih ada kenaikan sampai nanti akhir tahun, mungkin juga sampai tahun 2024 gitu ya kenaikannya. Itu didukung juga nanti dari momen window dressing dan juga adanya mungkin konsumsi masyarakat yang meningkat di akhir tahun. Bank Mandiri kenaikannya masih range-nya masih lebih lebar lah dibandingkan dengan BCA yang kenaikannya sudah lebih signifikan. Menurut Mas Billy begitu kan? Oke, kenapa bukan BBRI yang ada informasi akan membagikan dividen interim di tahun depan? Oke, Bank BRI sendiri itu memang di sini cukup bagus ya dari performance ini. Soalnya mungkin Bank BRI yang mungkin untuk bulan ini masih terkoreksi merah gitu ya. Dan kalau misalnya Bank BRI sendiri itu memang kalau misalnya dari pola kenaikannya memang saya melihatnya masih agak sulit naik gitu ya. Jadi maksudnya dari kalau misalnya pola pergerakan chartnya sih sebenarnya masih lebih bagus BMRI dibandingkan dengan BBRI. Oke, kalau mau memanfaatkan peluang kenaikan, peluang di Bank Mandiri lebih besar menurut Mas Billy dibandingkan dengan BBRI. Betul. Oke, dengan target tadi, memangnya berapa target dari Bank Mandiri dibandingkan dengan BRI? Oke, kalau misalnya dari Bank Mandiri sendiri, di sini kita punya target all-time high begitu ya. Jadi di sini bisa kita mungkin beli di 5975 dan juga targetnya di 6275. Jadi mungkin targetnya itu bisa sampai nanti di tahun 2024 di Januari gitu ya. Dan juga di sini untuk supportnya di 5775. Tapi kalau misalnya saya lihat dari Bank BRI sebenarnya polanya itu kan dia tuh banyak naik, habis itu dia mengalami koreksi naik koreksi. Jadi maksudnya untuk pola seperti itu dia masih belum masuk ke dalam fase public partisipasi yang mencerminkan satu tren yang strong. Lebih menarik kalau di BRI itu mungkin agak trading jangka pendek begitu ya, karena habis naik turun. Anda lebih suka yang konsisten begitu ya, mengarah ke atas, dan itu ada di Bank Mandiri. Iya betul. Seperti itu. Baik, BBRI dalam sepekan terakhir sudah naik 6%, sementara kalau kita lihat untuk Bank Mandiri pemirsa ya, kenaikannya masih sekitar 4%, tapi Mas Billy lebih prefer kalau baru ingin akumulasi di Bank Mandiri. Dua saham pilihan rekomendasi lainnya dan juga sentimen lain pemirsa akan kami bahas berikut pembukaan perdagangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG berhasil tembus di atas 7.200, tepatnya 7.214 dengan kenaikan 0,37% pemirsa ya. IHSG naik diiringi dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana rupiah berada di 15.489 naik 0,1%, dan posisi IHSG ini pemirsa semakin dekat dengan level tertingginya di tahun ini, di mana sempat menembus 7.225. Kemudian pemirsa berikut deretan saham yang menjadi top gainers based on value dan juga top losers pada pagi hari ini, di antaranya adalah GTBO naik 20%, kemudian IRA, Itamara Raya dari sektor kesehatan juga masih menguat 18%, KF juga masih melambung pemirsa 15%, PH atau Papros juga ya, kemudian INAF, lagi-lagi emiten-emiten yang berkaitan dengan kesehatan yang mendominasi, dan beberapa saham lain yang juga menguat ada MDKA. Losersnya pemirsa adalah SKBM atau Sekar Bumi, kemudian ada ITMA, selanjutnya pemirsa ada Dewi EDGE ya pemirsa ya, yang baru saja diinformasikan wakil komisaris utamanya mengundurkan diri hari ini, terpantau melemah sekitar 3%, kemudian CIP, PBSA, SHID, GIAA, dan beberapa saham lainnya. Tadi kita sudah membahas beberapa saham dari Mas Billy, juga ini adalah emiten-emiten yang berkaitan dengan kesehatan tadi ya, dan kita lihat di pembukaan ini yang menopang kembali kayaknya tuh ya lagi-lagi saham-saham berbasis kesehatan. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai dua rekomendasi Anda tadi, masih ada TPIA ya.
dan juga TPIA. Bagaimana dengan TPIA? Oke, kalau misalnya TPIA sendiri kan memang kita melihatnya ini dari saham-saham grup Barito begitu ya, yang memang untuk beberapa minggu ini tuh naiknya sangat luar biasa signifikan begitu ya. Dan juga kalau misalnya TPIA sendiri itu aku melihatnya memang ini sekalipun memang dia naiknya sudah cukup tinggi, tapi kita melihat bahwa dia itu masih ada potensi kenaikan untuk short to medium term gitu ya. Oke, 5725 adalah target Anda untuk TPIA dengan support di 5100 begitu ya. Berarti masuknya di posisi berapa? Masuknya di 5350. Oke, buy on weakness atau 5475 saat ini current price dengan kenaikan 2% juga boleh buy? Kalau misalnya sekarang sih bisa ikut karena kemarin sudah terkoreksi ya. Jadi maksudnya untuk masih bisa kayak. Baik. Kita ke Adaro yang akan membagikan dividen interim triliunan rupiah. Ini bagaimana peluangnya? Karena kan kemarin menguat 3% lebih begitu ya. Dan ya dividennya ini tahun buku 2023 $400 juta Amerika Serikat atau 6 triliun lebih. Rekor tertinggi ya pada tahun lalu. Iya. Nah jadi memang kalau misalnya Adaro sendiri kan kalau yield yang diterima begitu ya itu masih lebih rendah dari dividen interim sebelumnya begitu ya, dan juga ya sekarang kan dia hanya bagi yield advance sebesar 7,73%, dan juga untuk pembagian kepada investor itu memang masih terbilang lebih kecil daripada yang kemarin. Dan juga kalau misalnya sektor batubara gitu, Adaro sendiri memang kita masih belum melihat adanya potensi yang akan rebound tinggi gitu ya di akhir tahun ini maupun juga di awal tahun gitu ya 2024 mungkin sampai di pertengahan. Kenapa kita melihatnya bahwa memang dari saham-saham batubara yang sangat cyclical ini gitu ya, bahwa harga energi itu memang masih tertahan di level-level yang cukup rendah. Apa rekomendasi untuk Adaro, Mas Billy? Kalau misalnya Adaro sendiri sih sebenarnya saya melihatnya masih wait and see begitu ya untuk ke depannya. Walaupun memang ini untuk beberapa hari ke depan pun di sini masih punya potensi untuk kenaikan, tapi untuk medium dan juga long termnya di sini kita masih wait and see untuk Adaro. Oke, berapa target untuk Adaro? Kalau misalnya target untuk Adaro, untuk yang terdekatnya bisa di sekitaran 2.700 sih. 2.700 yang terdekat ya, itu dia rekomendasi untuk Adaro seiring dengan sentimen pembagian dividen interim. Baik pemirsa, dan IHSG saat ini memang masih melanjutkan penguatan. Tadi Mas Billy sudah katakan akhir tahun ini kurang lebih 8 hari perdagangan lagi termasuk hari ini begitu ya, sebelum tutup tahun 2023. Masih ada peluang rekor tertinggi di tahun 2023 itu adalah 7.240 sampai 7.250 ya Mas Billy ya. Betul. Ya, jadi masih bisa memanfaatkan peluang tersebut pemirsa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Billy sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Tessa. Keputusan investasi pemirsa kami kembalikan lagi-lagi sepenuhnya ke tangan Anda ya.